Sekarang awal 2025, jadi awali dengan yang indah-indah. Nah, tak ketinggalan, Keladi pun dia butuh skincare. Nah, untuk apa sih skincare di Keladi? Makanya simak sampai habis videonya. Nah, ini cuplikan yang seperti ini. Jadi dia juga butuh dandan, butuh kecantikan, dan juga butuh glowing. Jadi bukan cuma emak-emak atau juga perempuan yang butuh skincare. Nah, ini Keladi pun butuh, dan ini prosesnya seperti ini. Saksiin, jangan di skip ya, oke? Di video kali ini ada sedikit tips yang mungkin bermanfaat bagi yang hobi tanaman, terutama keladi. Nah, ya ini punya sesuatu yang mungkin beda dari yang lain, yaitu harus didandani. Keladi juga dibikin cantik, dibikin glowing. Dan kalau misalkan udah glowing, hampir semua juga suka. Nah, ini punya trik atau punya cara supaya keladinya tetap cantik dan glowing. Jadi beda tampilan dengan yang lainnya. Nah, ini di koleksianku terlihat aku juga lagi memeriksa atau juga lagi melakukan perawatan, yaitu skincare untuk keladi. Nah, hasilnya seperti ini sobat semua. Sebelum dilanjut ke pembahasan, aku ucapkan banyak terima kasih bagi yang udah ngasih subscribe-nya. Dan mungkin yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel, sobat Ala Kampung semuanya. Bagi yang hobi keladinya atau tanaman hiasnya terlihat glowing, terutama tanaman hias yang mengutamakan yaitu kecantikan daun. Nah, ini gak ada salahnya untuk disimak ya. Ini adalah skincare dan bisa dijangkau atau juga gampang banget untuk didapatnya. Bahkan mungkin bisa dikonsumsi sama sobat Ala Kampung Channel di dapurnya atau juga untuk konsumsi harian, gampang banget. Namun nggak disebutin dulu ya, karena biar disimak aja dulu videonya. Nanti di akhir ada sedikit juga tipsnya. Nah, ini hasil dari skincare dan ini hasilnya bagus sih kalau menurutku. Karena kenapa? Karena ini tidak memerlukan biaya yang mahal, terjangkau bagi semua kalangan, dan ini dilakukan kalau misalkan ya sederhananya sih seminggu sekali juga nggak apa-apa, atau kalau misalkan banyak waktu luang ya 3 hari sekali nggak apa-apa. Yang penting disesuaikan dengan kebutuhan dan juga dosisnya atau aturannya jangan terlalu berlebihan. Nah, seperti ini daunnya terlihat seperti makin berminyak dan seperti mengandung zat lilin. Nah, itu gampang sekali sih. Yang jelas pada dasarnya diingatkan kembali bahwa keladi itu harus media tanam dalam keadaan lembab cenderung basah, dan juga harus dicukupi dengan sinar matahari yang cukup. Nah, kalau misalkan dari kecil udah diadaptasi dengan lingkungan yang panas sekalipun dia akan tahan. Keladi itu gampang banget menyesuaikan, yang penting kita paham dengan habitat dia atau juga dengan kebiasaan dia. Kalau misalkan ya keladinya dibiasakan dari awal di rumah yang mungkin di lingkungan yang teduh, ya pastinya kalau misalkan langsung dikasih matahari yang full kemungkinan rusak. Tapi kalau misalkan dia paham dengan kondisi lingkungan sekitar, ya pastinya baik-baik aja sih. Nah, untuk sobat Ala Kampung semua yang mungkin awal-awal mau merawat keladi, yaitu pertama yaitu jangan keladi yang mahal, yaitu keladi yang biasa aja, harganya yang terjangkau. Jadi untuk sebagai latihan aja sih, jadi keladinya itu yang biasa aja dulu supaya nanti kalau misalkan pertumbuhannya kurang bagus tidak mengecewakan, yaitu untuk pemula ya. Tapi kalau misalkan ya yang udah senior udah terbiasa mah itu udah nggak usah dibahas lagi ya. Nah, ini keladi juga keladi Caroline Wharton yang biasa di koleksianku, dan ini bukan keladi yang tergolong
eksklusif karena udah hampir mungkin semua juga punya ya. Sebenarnya merawat keladi itu nggak ribet dan nggak bikin pusing juga, yang jelas tapi harus ada perlakuan juga. Nah mungkin kalau misalkan ada waktu kosong, ada waktu santai, tolong periksa aja di media tanam ataupun daun, karena kalau misalkan keladi itu banyak banget yang suka hama-hamanya itu pada daun sobat semuanya, jadi tolong diperhatikan aja dari segi daunnya. Ini keladi baret, kalau misalkan yang hobi pastinya udah tahu namanya dan nggak asing lagi, tapi untuk pemula, nah ini salah satu keladi yang mesti dijadikan ya awal permulaan untuk koleksi, untuk coba-coba menanam keladi. Kenapa? Karena jenis ini adalah jenis yang mudah dirawat dan juga gampang banget memiliki anak. Nah ini daunnya juga cantik banget. Selain mudah dirawat, ini varian daunnya hampir setiap ngasih daun pastinya daunnya coraknya beda-beda, makanya untuk pemula cocok banget. Nah ini daunnya seperti berkilau dan seperti mengandung zat lilin. Nah ini semakin bagus, ini kan karakternya udah bagus, nah dikasih skincare makin bagus aja. Nah ini daunnya terlihat agak kecil karena memang ini pucuk sih, pucuk baru, cuman belum terlalu mekar ya. Kalau yang ini lumayan sih, udah bagus banget. Nah ini salah satu keladi yang kemarin-kemarin ketika COVID banyak banget peminatnya, dan hampir mungkin bisa dikatakan ini adalah keladi sejuta umat, karena memang hampir bisa ditemukan di manapun. Ini keladi mungkin udah jadulan ya, untuk di negeri kita udah disebutnya mungkin keladi jadul, namun keindahannya tidak terbatas dengan kapanpun, dan mungkin ini akan long lasting ya. Dan ini terlihat kalau keladi baret ini memang benar daunnya itu nggak pernah ada yang sama, jadi setiap muncul daun coraknya beda-beda gitu. Ada yang, tapi belum pernah menemukan yang full hijau, belum pernah sih kalau di tempatku. Tapi kalau full merah sering banget menemukan tunas baru atau pucuk baru yang keluarnya itu benar-benar ngeblok merah gitu kan. Nah ini kelihatan semakin dipanasin, semakin dikasih sinar matahari yang cukup, ini akan semakin bagus posisi daun dan juga perbatangannya akan semakin kokoh. Nah kalau misalkan ini ditempatkan di tempat yang kurang sinar matahari, daunnya akan seperti kusam dan juga batang-batangnya akan loyo dan juga gampang banget tumbang. Maka dari itu ini padi yang hobi, benar-benar hobi terhadap sinar matahari. Namun tetap jangan lupa itu dikasih media tanam yang lembab. Kalau keladi seperti diingatkan sebelum-sebelumnya, keladi itu habitatnya di sungai-sungai, di pematang sawah, dan juga di hutan-hutan. Maka dari itu perlakuannya jangan terlalu dispesialkan, jangan over perawatan, karena dia nggak bakalan bagus dan nggak bakalan bertahan lama. Nah kalau keladi lebih suka dia di tempat terbuka yang seperti ini, tanpa di bawah naungan sih kalau menurutku, dan itu akan lebih bagus sih penampilannya. Dan ada tips berikut ini, mudah-mudahan disimak ya. Ini yang ditunggu-tunggu dari tadi. Ada yang tahu nggak ini kemasan apa? Ini adalah susu, ya itu susu bubuk. Cuman nggak mesti yang ini. Kalau misalkan yang susu kental juga nggak apa-apa. Yang jelas harus yang minim gula ya. Kenapa? Takutnya nanti diserang atau banyak semut di daun. Nah ini adalah salah satu yang bagus banget untuk skincare. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya ada lagi skincare yang dari jenis lain. Namun kali ini pakai susu dulu ini ya. Nah diusap-usap, kalau mau pakai busa juga nggak apa-apa. Yang jelas merata, ini hanya sebagai contoh atau sebagai tutorial aja. Nah kalau misalkan mau secara merata itu akan lebih bagus. Nah jangan berlebihan, dan seperti tadi aja, air yang mungkin kalau dikasih beberapa sendok, nanti itu dicampur dengan susu bubuknya 1 sendok juga. Nanti dikira-kira aja
dan nggak ada patokan yang mungkin yang patokan yang baku. Nah, ini hanya diperkirakan aja sama sobat semua ya. Nah, harus merata sih kalau untuk lebih bagusnya. Kalau misalkan susu kental manis, takutnya itu ada nanti banyak semut di daun. Nah, seperti ini diusap-usap, dan ini bagus, benar-benar bagus untuk skincare keladi, karena memang udah beberapa kali aku juga menggunakan seperti ini. Nanti ada juga di mungkin di pembahasan berikutnya dengan bahan lain dan tak kalah sama bagusnya. Nah, ini semakin subur aja, semakin bagus. Nah, tips juga kalau misalkan tidak habis, nah itu bisa difermentasi juga susu bekasnya itu mungkin sekitar 1 minggu. Nanti ya kalau fermentasinya itu buat yang disiram ke akar sobat semuanya. Nah, ini cukup seperti ini, diusap-usap dan boleh dipakai busa juga boleh satu persatu. Cuman kalau itu perlu waktu, dan mudah-mudahan aja ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat.